terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadikan firman-Mu Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami Tuhan, sebagai makanan Tuhan bagi setiap daripada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah surat cinta-Mu Tuhan, Your love letter to every one of us. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami tahu Tuhan, rasanya gak enak banget Tuhan kalau kami mengirimkan pesan kepada seseorang, mungkin melalui WhatsApp, tapi orang ini online, orang ini aktif, tapi sama sekali tidak membaca message, tidak membaca pesan dari kami Tuhan. Kami aja manusia merasa kecewa, merasa marah, merasa sedih Tuhan kalau misalnya pesan kami diabaikan Tuhan. Tapi kami seringkali lupa kalau kami memperlakukan Tuhan kami juga demikian. Seringkali kami mengabaikan Tuhan, bahkan mungkin kami sudah memblokir pesan-pesan yang masuk dari Tuhan. Padahal kami tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menunjukkan bukti cintanya bagi setiap daripada kami Tuhan. Karena itu Tuhan, lagu yang tadi kami sudah nyanyikan Tuhan, bahwa kami mau membaca firman-Mu bukanlah sekedar nyanyian Tuhan, tapi biarlah Tuhan itu kerinduan yang sedang dibangkitkan hari-hari ini bagi setiap anak-anak muda Tuhan, supaya kami gak mengignore, supaya kami tidak mengacuhkan pesan demi pesan, kami tidak mengacuhkan pribadi Tuhan sendiri yang sudah dinyatakan dalam firman-Mu dalam Alkitab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menghormati firman-Mu dan menghormati hadirat Tuhan setiap kali kami datang hari Minggu Tuhan. Kami tahu Tuhan mau berbicara bagi setiap pada kami Tuhan, termasuk hari ini. Kami percaya bukan kebetulan kalau kami datang, atau mungkin kami diajak orang untuk datang. Kami mau mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu tentang hubungan, tentang relationship Tuhan, karena kami tahu Tuhan, relationship matters Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan meneduhkan hati kami dan berfokus pikiran kami untuk mendengarkan pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke semuanya, selamat hari Minggu. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan teman-teman. Hari ini kita akan masuk dalam series yang baru. Saya percaya kalau teman-teman sudah lama mungkin bergabung dalam komunitas ini, tema ini boleh baru di bulan ini, tapi sebenarnya ini adalah tema tahunan, yaitu tentang relationship. Dan tema hari ini judulnya adalah Relationship Matter, ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mengikuti, sebelumnya kita juga pernah membahas dalam hal finansial dengan judul Financial Matter, ya. Jadi matter ini memang ukuran, dan kami berharap semuanya bisa mengecek bagaimana kesehatan, mengukur kesehatan daripada finansial, dan juga hari ini kita akan belajar dalam hal hubungan atau relationship. Karena kita selalu bilang ini relationship matter, ya. Ada lagi relationship matters, artinya hubungan itu penting, matters. Nah, makanya hari ini kita akan belajar fondasi dari hubungan secara alkitabiah, secara biblical, dan berharap bahwa hari ini teman-teman ada perubahan, ada the changes in the way you, we, us thinking. Amin. Dan selanjutnya kita hari ini akan ada 2 part, ya. Kalau misalnya next slide-nya, kalau misalnya teman-teman mengikuti series gitu ya, ada chapter atau ada part, nah ada episode. Nah hari ini akan ada 2 episode. Nah chapter yang pertama adalah judulnya seperti ini teman-teman, The Purpose, ya.
tujuan dari relationship itu sendiri adalah oneness. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Kenapa sih kita selalu belajar dari kata tujuan? Karena ini penting banget teman-teman. Selalu bukan cuma dalam hal spiritual, tapi dalam hal sekuler, kita harus belajar satu cara berpikir, yaitu yang dinamakan begin with the end in mind. Artinya apa? Jadi setiap kali kita mau mengambil keputusan, sebelum kita bertindak, kita memikirkan dulu ujungnya seperti apa. Nah, makanya dalam relationship hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tujuan dari hubungan itu sendiri. Jadi relationship anak-anak Tuhan itu harus purposeful, ada tujuannya dan bukan casual. Hari ini teman-teman kita akan belajar secara biblical. Kenapa kalau dunia relationship itu bisa dengan casual, atau kalau bahasa sederhananya jalanin aja dulu gitu ya. Mungkin pernah atau sedang di dalam fase hubungan, jalanin aja dulu. Coba kita cek apakah itu adalah relationship yang benar sesuai dengan Alkitab. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita selalu belajar dari yang namanya tujuan ya. Kalau misalnya nih kita aja mau pergi ke satu tempat, kalau kita mau pergi traveling, pasti ada tujuannya lebih dulu, ya kan? Supaya kenapa? Supaya semuanya terarah, supaya resources yang kita punya nggak terbuang-buang, bener nggak? Kalau kita punya mobil, terus diisi bensin full, terus kita bilang jalan sama temen, terus kita bilang gini, ya udah mau kemana? Jalanin aja dulu, keliling-keliling aja dulu. Akhirnya apa? Bensin kita bisa habis, bener kan? Dan kita nggak nyampe ke tujuan manapun, ya udah keliling-keliling begitu aja. Karena itu tujuan itu penting. Sama-sama katakan purpose. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita bicara tujuan, nah seringkali kita selalu berpikir bahwa kita harus menciptakan tujuan, padahal tujuan itu ada di dalam Alkitab. Di dalam penciptaan itu sendiri, sebelum terciptanya manusia, selalu ada kata tujuan. Buktinya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ini di TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Atau di dalam terjemahan yang biasanya kita baca adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan soal wajah, tapi soal sifat-sifatnya, karakteristiknya. Dan selanjutnya mereka, manusia akan berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala jenis ikan dan selanjutnya. Dan kemudian maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai Dia. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi sebelum diciptakannya Adam dan Hawa, sebelum diciptakan manusia sudah ada tujuannya. Sebuah tujuan ada di dalam pikiran penciptanya. Sama kayak misalnya kita mau menciptakan alat-alat elektronik, bukankah penciptanya sudah tahu dulu, oh ini akan dipakai untuk menjadi alat komunikasi. Makanya ada tujuan sebelum adanya penciptaan. Karena itu hari ini kita juga perlu belajar bahwa ternyata tujuan penciptaan adalah agar kita supaya serupa dengan Tuhan, supaya kita punya kuasa, have dominion. Dan ketika itu, supaya itu bisa terjadi, terciptalah laki-laki dan perempuan, supaya bisa berkembang biak. Bahasanya kok berkembang biak ya, berarti memenuhi bumi, berkembang biak. Tapi nggak cuma berkembang biak, berkembang baik ya. Kalau misalnya berkembang biak, itu mah kayak hewan ya. Tapi kan ada karakter-karakter Tuhan sehingga bisa berkembang baik, tidak cuma berkembang biak ya. Selanjutnya, di sini kita kan belajar nih teman-teman, dari asal mula namanya ada relationship ya. Kita akan belajar dari ini buyut-buyutnya kita, sepuh-sepuh banget, yaitu dari cerita tentang Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 19. Ini di dalam NLT, the Lord God placed the man in the Garden of Eden. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam, ditempatkan di Taman Eden.
dengan tugas adalah to tend and watch over it. Apa to tend and watch over it? Intinya mengusahakan, mengupayakan, bekerja, ya, mengusahakan Taman Eden. Nah, setelah Tuhan memberikan misi, memberikan tugas, selanjutnya Tuhan juga bilang, but the Lord God warned him, memperingatkan, memberikan perintah dalam bahasa lain, bahwa semua pohon ini di sini boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan kita selalu belajar gini ya teman-teman. Apakah kalau menurut teman-teman nih, kita lagi ada di satu bazar, ada yang jual empek-empek, ada yang jual makanan Nusantara, ada yang jual makanan pasta Western, makanan Japanese, semua. Terus tapi di dalam sini dikatakan bahwa tapi yang rujak kamu jangan makan. Tapi yang lain ada loh. Kira-kira susah atau gampang? Agak-agak susah, justru yang dilarang biasanya yang menarik katanya gitu. Halo, kenapa kayak gitu teman-teman? Kalau kita ngomong kayak gitu sebenarnya karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tapi bayangkan ya, pada saat itu sebenarnya Adam diberi peringatan tersebut, ya, diberi peringatan tersebut dan juga dikasih tahu lagi konsekuensinya. Kalau tadi kan jangan makan rujak, kenapa? Tapi ini dikasih tahu, nggak boleh makan pohon ini karena nanti kalau kamu makan, kamu akan mati, ya. Kemudian dikatakan di sini, tapi Tuhan juga selanjutnya meneruskan lagi. Setelah dikatakan tadi ada tugas, yang kedua ada perintah atau peringatan lengkap dengan konsekuensinya. Fair nggak? Fair dong. Kalau misalnya dilarang doang nggak dikasih tahu kenapa, ya kita mungkin akan curiga gitu kan. Nah, yang selanjutnya dikasih tahu nih, Tuhan menyatakan gini, sama-sama baca yang digarisbawahi, it is not good for the man to be alone. Yes, gitu kan. Yes, gitu. Yang single-single, yang jomblo-jomblo, yes, memang nggak bagus untuk saya seorang diri. Dan sebenarnya ibarat kata nih ya, yang ngomong itu Tuhan sendiri, ya. Yang ngomong itu Tuhan sendiri. Jadi companionship itu sebenarnya idenya, inisiatifnya dari Tuhan. Nah, tapi seringkali kita salah dalam menginterpretasikan ayat ini, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa alone. Alone itu beda dengan kata single. Single itu utuh. Alone itu kesendirian, kesepian, itu alone. Jadi beda banget dengan kata utuh, ya. Karena Adam sendiri saat itu di Taman Eden dan dia bersama dengan Tuhan, bisa ngobrol. Tadi kan ada lagu sampai nantiku melihatmu muka dengan muka, itu ibaratnya dalam kemuliaan dan belum ada dosa, bisa ngobrol. Tapi di sini dikatakan Tuhan nggak mau dia alone. Dan di kata alone ini bukan berarti Adam ini tidak utuh. Adam ini udah utuh karena dia punya relationship sama Tuhan. Tapi karena Tuhan punya apa tadi katanya? Tujuan. Nggak bisa tuh Adam kayak ini tahu kuda laut. Nggak tahu ya? Kuda laut tuh katanya bisa membuahi dirinya sendiri, katanya ya. Nanti cari aja di ChatGPT. Maksudnya nggak bisa berkembang biak sendiri si Abraham. Tadi kan tujuannya udah jelas, memenuhi bumi, menguasai. Jadi Tuhan punya inisiatif untuk menciptakannya laki-laki dan perempuan. Ingat, laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian dikatakan di sini, jadi ada inisiatif dari Tuhan untuk seseorang itu punya companionship, ya. Di sini katakan I will make a helper who is just right for him. Ini kalau ada satu sesi lagi akan bisa lebih membahas lagi tentang helper ini apa maksudnya. Bukan pembantu ya, bukan pasangannya itu pembantu, tapi ibaratnya penolong, ya. Nanti itu ada pembahasannya lagi. Tapi kita lanjut aja di sini, katakan bahwa inisiatif itu untuk kita punya companionship in the relationship itu dari Tuhan. Amin. Dan kita perlu tahu bahwa ketika Adam
melakukan tugas dari Tuhan, melakukan misi dari Tuhan. Karena dikatakan di sini selanjutnya dia akan memberi nama. He brought them to the man, kepada Tuhan membawa kepada Adam semua binatang-binatang untuk dikasih nama. Jadi ada tugas yang dikerjakan oleh Adam pada saat dia ada di Taman Eden. Bukan pada saat dia idle, nganggur, tapi dia lagi mengerjakan sesuatu bersama Tuhan. Maka Tuhan bilang it's not good for the man to be alone. Dan selanjutnya, makanya kita di sini katakan you are on a mission. Nah, seringkali ketika kita mau berada di dalam relationship, kita mulai dengan kesendirian kita. Mulai dengan perasaan kita, sehingga seringkali mengabaikan misi atau tugas-tugas yang sedang Tuhan perhadapkan atau Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa sebelum tadi Hawa diberikan, dia sedang melakukan tugas-tugas. Dan di situ dikatakan bahwa sebelum itu belum ada yang namanya dosa. Bayangin teman-teman, sekarang kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, ketika kita masih berada di dalam status jomblo tadi, kita sibuk nyari pasangan, sedangkan ada begitu banyak tugas-tugas yang seharusnya sedang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu aja bicara soal misi di dalam hidup, tugas-tugas yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kita. Apalagi ketika dosa sudah masuk, kita perlu mengerjakan apa? Keselamatan keluarga kita, kemudian konsekuensi, tanggung jawab dari segala pilihan-pilihan kita yang salah. Kita mungkin masih punya hutang, kita masih terjerat dalam pornografi, masturbasi, onani, tapi kita pengen cepat-cepat punya pasangan, karena kita merasa sendiri. Jadi sebenarnya kita harus memastikan kalau kita mau pakai kebenaran firman Tuhan, kita harus pastikan kita berada di posisi kita sedang melakukan apa yang Tuhan minta, tugas-tugas kita bersama dengan Tuhan seperti halnya Adam di sini. Dan selanjutnya, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. Jadi setelah nih Adam bilang ini gajah, ini monyet, ini anjing, ini kucing dan sebagainya. Kemudian Tuhan membuat Adam itu untuk jatuh dalam tertidur. Kemudian waktu tidur dikatakan sini diambilnya tulang rusuknya Adam dan dibentuk untuk membentuk wanita. Dan kemudian Tuhan membawa wanita itu kepada Adam. Di sini kalau kita pikir ini berarti jodohnya dari siapa? Jodohnya dari Tuhan. Kan Tuhan yang ciptain, ya. Tuhan ciptain terus Tuhan bawa. Kemudian Adam bilang, at last the man exclaimed, this one is born from my bone. Diperkatakan nih oleh si Adam. Mungkin Adam melihat ini dari atas sampai bawah mirip banget sama gua. Iya nggak? Meskipun ada monyet, ada simpanse, ada yang lain, tapi dia nggak bilang this one gitu, enggak. Tapi dia bisa melihat bahwa Hawa ini adalah yang sama, sepadan dengan dia. Sama-sama katakan sepadan. Di sini, kalau teman-teman kita baca, kita gali lebih lagi, waktu Adam mengatakan bahwa inilah dia, tulang dari tulangku. Kenapa dia punya langsung sebuah hikmat, sebuah perkataan yang demikian? Bukan karena sekedar Hawa ini mirip dengan dia. Enggak teman-teman, karena mereka berada di dimensi di mana belum ada dosa. Coba kalau misalnya yang datang sudah ada masuk di dalam dosa. Begitu Hawa datang, kurang tinggi, rambutnya keriting, maunya yang lurus. Karena apa? Karena ada dosa. Jadi ada hal-hal yang ibaratnya tidak puas.
Ini begitu Hawa datang, kalau misalnya nih, mohon maaf nih, bayangin, kalau Hawa dikasih, terus Adam bilang, oh aja, mungkin Tuhan ciptain lagi yang lain. Bisa nggak kita berimajinasi demikian? Kenapa? Karena di dalam hal pasangan hidup teman-teman, apalagi sekarang jumlah wanitanya lebih banyak daripada jumlah pria, gitu kan? Berarti nggak imbang dong. Kalau Tuhan ciptakan manusia sepasang-sepasang kan begitu ya, perkataan orang-orang yang keris gitu ya, kan nggak imbang. Berarti jodohku bisa aja belum lahir atau gimana gitu ya. Nah, kita harus balikin ke dalam konteksnya ini teman-teman. Waktu Hawa diberikan kepada Adam, kita harus baca your choice matters. Artinya apa? Ada pilihan, ada free will yang dimana Adam bilang this one. Karena Tuhan cuma menciptakan dan membawa, tapi Adam sendiri yang memperkatakan. Makanya kalau sekarang, kalau kita ngomong soal janji nikah, itu diperkatakan. Karena perkataan itu besar kuasanya, mengandung komitmen di dalamnya. Dia jadi diperkatakan oleh Adam sendiri. Dan di sini luar biasanya keterlibatan Tuhan itu ada, karena Tuhan yang menciptakan, mengambil tulang rusuk Adam untuk menciptakan perempuan, ya. Dan ketika di sini Adam harus memilih, ya kan? Adam yang memilih, Adam yang ngomong, ini adalah tulang dari tulangku. Karena sekali lagi, your choice, our choice matters. Kalau Tuhan bisa aja nih tiba-tiba waktu pada saat diciptakan, kenapa nggak langsung diciptakan dua gitu? Adam langsung ada Hawa di sampingnya. Ini kan enggak, ada prosesnya. Ada proses apa tadi di Adam? Dia kerjain dulu tugas-tugasnya. Dia tahu dulu perintah Tuhan bahwa tidak boleh makan buah yang terlarang. Berarti sebelum kita punya pasangan, kita itu ada misi. Benar? Amin. Kita itu ada misi, kita itu ada proses perjalanan bersama Tuhan dulu, kemudian dibawalah pasangan itu untuk kita pilih, ya. Jadi jodoh di tangan siapa? Tangan kita apa tangan Tuhan? Tangan kita, mintanya sama Tuhan. Oke? Mulai kita memikirkan lagi ya, apa ya yang sebenarnya Alkitab katakan gitu tentang pasangan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kenapa akhirnya Adam harus memilih, karena memang Tuhan menghargai free will kita. Kalau misalnya Tuhan langsung ciptakan langsung dua, kayaknya udah sepasang banget nih gua sama dia nih gitu kan. Iya. Terus atau misalnya gini, kalau misalnya Tuhan bilang, ini Dam, kamu harus nikah sama ini, kamu harus berkembang biak sama ini, misalnya begitu ya teman-teman. Terus kalau terjadi cekcok, salahnya Tuhan dong. Tuhan sih, padahal nggak bisa gitu. Adam nggak bisa gitu, karena Adam sendiri yang bilang bahwa ini adalah tulang dari tulangku. Amin. Nah, di sini selalu kita belajar ya teman-teman, bahwa choice kita itu sangat penting banget. Jadi hati-hati. Katakan hati-hati. Hati-hati dalam memilih pasangan, ya. Dan tadi saya bilang ya, itu aja teman-teman, Adam itu memilih Hawa sebelum ada dosa masuk. Nah, sekarang bayangin, dosa ini udah ada di sekeliling kita, benar? Kita pun produk dari luka yang disebabkan dosa orang tua kita, ya. Orang tua kita nggak taat sama Tuhan, akhirnya mungkin orang tua kita memilih untuk bercerai, kitanya terluka, akhirnya kayak macam ada awan yang membuat kita itu milihnya tuh, mungkin teman kita nanya, lu apa bagusnya sih orang itu, kok lu mau sih gitu. Pernah? Saya juga pernah. nggak usah kayak nyinggung saya. Enggak, saya juga itu ngomongin saya, bukan ngomongin kamu kok, ya. Apalagi pilihan tadi dengan ada dosa, dengan ada luka, dengan ada macam-macam, makanya seringkali pilihan kita yang sangat penting, krusial ini jadi salah, gak sejalan dengan yang Tuhan mau. Termasuk apa? Mau buru-buru pacaran. Jadi pertanyaan tentang kapan harus pacaran, apa kriterianya, siapa orangnya, seringkali sudah
terdistorsi dengan namanya dosa. Amin. Selanjutnya, nah kenapa tadi choices kita tadi penting? Karena ini selanjutnya dikatakan gini, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Sama-sama katakan one flesh. Kalau dikatakan sini adalah satu daging. Sebenarnya ini adalah satu union, satu daging ini. Seringkali orang berpikirnya idea kita tentang one flesh ini adalah tentang sexual union, tentang persatuan hubungan intim. Kan daging kok gitu, daging bukan tentang semata sexual union, tetapi ide dari satu daging ini ada bicara tentang satu dalam hal spiritual, katakan spiritual, dalam hal kerohanian teman-teman. Kenapa? Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Dan di sini katakan Adam and his wife were both naked and they feel no shame. Pikiran kita itu udah kepikiran sama film-film Hollywood gitu. Adam, Hawa nggak pakai baju gitu. Padahal kalau kita baca lebih dalam lagi dari sumber yang saya baca, naked ini bukan bicara soal ketelanjangan secara fisik teman-teman. Karena kan di sini kan bicara tentang mereka di dalam Taman Eden, di mana Tuhan bisa berjalan bersama-sama mereka, ngerti nggak? Dalam kemuliaan, dalam tubuh kemuliaan. Jadi naked di sini bukan dalam hal ketelanjangan fisik, tapi bicara tentang tidak ada shame, no shame. Artinya tidak ada dosa. Di situ tidak ada yang namanya kemunafikan. Tapi di situ adanya adalah tidak keterbukaan dan ketiadaan dosa, ketiadaan rasa malu. Shame ini apa bahasanya selain malu? Ada lebih dahsyat lagi kayaknya. Bukan gitulah ya. Paham nggak ya? Oke, jadi di sini no shame ini bicara tentang tidak ada kemunafikan, tidak ada dosa, sehingga mereka bisa ibaratnya menjadi satu daging dan satu dalam roh. Di mana implikasinya teman-teman? Next slide-nya. Karena itu implikasi dalam relationship ini dalam banget teman-teman. Karena di dalam 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 17 dikatakan seperti ini. Don't you realize that your bodies are actually part of Christ? Sadar nggak kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Dan apakah yang dikehendaki dalam persatuan kita sebagai tubuh Kristus dengan prostitut, artinya pelacur. Di sini bukan cuma bicara soal hubungan seksual secara jasmani, tapi dikatakan gini, ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita menjadi satu daging, one body, one flesh dengan pasangan kita tersebut, dan dikatakan dua menjadi satu. Nah ini kita berpikir gini, dua jadi satu ini kalau dalam pemberkatan pernikahan. Padahal ketika kamu melakukan seks bebas, itu dua jadi satu. Nggak ada yang berkatin, bukan Tuhan Yesus yang berkatin, tapi iblis yang berkatin. Ya, two are united into one. Bukan cuman soal di dalam pernikahan kudus, tapi juga di dalam hubungan kamu di dalam ayat ini dengan pelacur. Scary? Kita harus merasa tersentak. Kenapa katakan di sini? But the person who is joined to the Lord is one spirit with Him. Jadi ada one body, one spirit. Makanya kita pernah belajar yang namanya soul ties, ikatan jiwa. Kan kayaknya keren ya kalau kita punya banyak mantan, banyak pacar. Apalagi kalau sudah coba sana, coba sini. Itu komplikasinya parah. Jiwa kita, roh kita terhubung dengan banyak orang, yang dia lagi terhubung dengan banyak orang lagi. Dia produk dari trauma, dia produk dari dosa, dia produk dari luka, sehingga terjadi keruwetan di dalam pikiran kita, di dalam roh kita.
Makanya di sini Paulus menyatakan dengan jelas sekali bahwa ketika menjadi satu daging ini bukan cuman satu daging dalam pemberkatan nikah, tapi bahkan di dalam casual sex. Ya, every sexual relationship at least begins a one flesh bond. Satu ikatan lagi. Putus, kamu pikir ikatanmu udah lepas, itu masih ngikat. Makanya sebuah hubungan seksual itu menjadi sesuatu yang either indah seperti yang Tuhan inginkan atau sesuatu yang rusak. Di sini makanya aku tulis joy killer. Is our God a joy killer? Apakah Tuhan kita adalah pembunuh sukacita? Coba kita pikir gini. Kalau misalnya kita punya anak, belum punya anak, kita punya adik, atau ya punya anak lah ya, punya adik, anak yang kita cinta, atau kita merawat orang tua kita, oke? Bayangin, kemudian kita tahu orang tua kita atau anak kita itu punya alergi coklat, ya, coklat enak ya kan? Nah, tapi orang yang kita cintai ini punya alergi coklat. Kemudian kita bilang, jangan dimakan ya ma, pa, coklatnya. Jangan, kalau misalnya papa mama ke Alfamart, Indomart, jangan makan coklat sekali-kali, jangan. Sekali-kali jangan. Nanti bentol-bentol, nanti ruam-ruam, nanti bisa sampai sesak napas gitu. Nah, terus dia makan. Enak gak? Enak pas makannya. Terus terjadi tuh konsekuensinya. Menurut kita nih, kalau kita melarang orang itu untuk gak makan coklat, apakah kita jahat? Enggak, karena kita tahu konsekuensinya seperti apa. Seperti itulah hubungan seksual, teman-teman. Kalau teman-teman di sekitar kita bilang enak, ya memang enak gitu. Tapi gak jadi indah, gak jadi berkat kalau dikonsumsi bukan pada waktunya, ya kan? Nah ini bukan cuma ini, jangan main-main sama dosa kayak gini. Ya kalau alergi coklat, habis itu kan kita bawa nih ke rumah sakit, sama kayak Tuhan kita. Tuhan udah bilang nih jangan dimakan, nanti dosa bikin mati, tapi dia memberikan solusi. Ya kan dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang baik. Dia memberikan bahkan nyawanya sendiri untuk menebus kita. Nah, tapi kita seringkali lupa sama konsekuensi-konsekuensinya. Dan selalu kita bilang, kenapa ada aborsi, kenapa ada yang mohon maaf misalnya bayinya mengalami kecacatan, kenapa ada yang ditinggalkan, misalnya dia hamil terus ditinggalkan, ya karena memang tidak direncanakan, tidak diharapkan. Dan apalagi kalau misalnya, kalau tadi alergi coklat, kalau misalnya sesuatu itu membuat anak kita, membuat orang tua kita menjadi jahat pada orang lain, apakah kita mau? Ya, sebegitu mengerikannya konsekuensi dari dosa. Dan karena itu teman-teman, relationship, sekali lagi relationship itu ada bobot rohaninya, ada bobot rohaninya, ada spiritual burden di dalam setiap relationship yang kita bangun. Karena ingat tadi, one flesh. Jadi pacaran ini bukan barang, jadi perlu kayak mobil di test drive. Ya, relationship itu bukan sama barang. Kalau kamu beli baju, lu nggak suka, lu boleh buang. Tapi kalau orang, lu mau buang, mau dikoleksi. Ya, kalau kita nih hanya memilih dengan standar dunia, maka kecenderungan dosa itulah yang akan memimpin. Karena kita, next slide-nya, karena kita
menjadi orang yang termasuk hidup dalam percabulan. Artinya apa? Tidak menghargai hal-hal rohani. Kalau kita menyepelekan soal relationship, itu sama aja halnya dengan kita jadi orang yang cabul. Bukan cuma sekedar gini, oh itu yang tadi diomongin itu kalau misalnya pacarannya jatuh dalam dosa seks. No. Kalau kita main-main dalam relationship, itu kita sama aja main-main dengan hal-hal rohani. Karena kita menganggap relationship itu tidak ada bobot rohaninya. Di sini katakan, karena Esau, seperti Esau tadi, gak menghargai hal-hal rohani, ketika saatnya dia mau mendapat berkat, dia ditolak. Terus nangis-nangis, jejeritan, meraung-raung. Berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi ingat, kesempatan untuk itu tidak ada lagi. Jadi jangan main-main dalam hal relationship. Kalau kita sudah pernah jatuh, mari bertobat. Amin. Kita bertobat. Karena Tuhan kayak tadi, memberikan pengampunan, penerimaan, tapi kita jangan bermain-main di area tersebut karena ada bobot rohaninya. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi. Makanya di 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, ini selalu ayat hafalan. Jangan mengambil pasangan yang tidak sepadan, tidak seimbang. Ngapalinnya gampang, melakukannya susah. Di situ dikatakan do not be yoked. Selalu kita bilang ketika kita berpasangan dengan seseorang, kita itu sedang yoke itu apa? Satu kuk dengan orang itu. Nggak kelihatan. Kamu kan masih bisa pergi ke sini, dia pergi ke sana, tapi secara roh kamu sedang berpasangan dengan berpartnering, become one union dengan seseorang. Jadi kalau kamu anak Tuhan, tapi kamu memilih pasangan yang nggak sepadan, ya itu jadi membuat beban di dalam kerohanian kamu. Kenapa rohaniku nggak bisa naik-naik? Kenapa jadi malas datang ke gereja? Kenapa jadi malas berdoa, balas baca Alkitab? Ya partnermu siapa? Kamu menjadi satu roh dengan siapa? Apakah kamu memilih pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan? Oke, selanjutnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Your relationship matters. Wrong values can lead to harmful and consequential decision. Ya, jadi nilai yang salah bisa membuat kita memilih. Ini berarti kita harus perhatikan banget decision making kita dalam hal pasangan. Jangan kita lupa sama prosesnya si Adam tadi ya. Ada Tuhan nggak di dalamnya? Ada keterlibatan Tuhan. Tapi ada free will kita, ada decision yang harus kita ambil yang sesuai atau enggak, karena itu membuat kita menjadi satu dengan orang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang kedua. Part yang kedua adalah gini teman-teman, godly offspring atau fruitful, berbuah. Tadi selalu kita ingat kalau kita punya relationship, tujuan Tuhan tuh sebenarnya ada supaya kita, keturunan kita perkasa di bumi, bahasanya gitu ya, memenuhi bumi, menaklukkan gitu ya, punya dominion. Nah sekarang kita harus mengecek kembali nih relationship yang kita sedang ada atau yang mau kita bangun menghasilkan buah atau enggak. Emangnya kenapa ngomongin hal ini? Next slide-nya gini. Tadi kita udah belajar soal kesatuan ya. Nih, sini tekankan lagi di Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Tuhan yang menjadikan suami dan istri satu tubuh dan satu roh? Ia menghendaki keturunan yang taat, keturunan ilahi dalam bahasa lainnya, di bahasa Indonesia keturunan ilahi atau godly offspring kepadanya. Jadi jagalah dirimu dan selanjutnya. Di sini dikatakan menjadikan suami dan istri satu tubuh dan satu roh. Ingat, satu tubuh, satu roh. Nah, kalau kita belajar dari sini teman-teman, Adam dan Hawa udah keren banget ya. Wis, jadi partner. Kita sama-sama yuk. Nah, kasih nama yang belum kamu namain mana? Oh ini, semut ini kayaknya gitu. Dia nurut sama istrinya. Istri bilang semut soalnya. Biar nggak tegang. Nah, udah kan? Udah nih. Terus jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa,
Harusnya ini kan pasangan yang diberkati Tuhan loh. Belum ada pendeta loh, yang berkatin Tuhan sendiri, langsung declare, oke, kamu jadi suami dan istri, oke. Ya, tadi kan ada milih, terus kayaknya, mana proses pemberkatannya? Dulu nggak usah cari-cari gereja, di situ belum ada gereja. Di situ baru dibangun itu, namanya organisasi keluarga. Adam dan Hawa diberkatin lah sama Tuhan. Jatuh dalam dosa, ingat teman-teman, dia punya anak namanya Kain dan Habel. Karena dosa, gila, gak ada yang ngajarin. Siapa yang membunuh siapa? Kenapa Kain bunuh Habel? Cemburu. Sepele nggak? Sepele nggak jealous sama kakak sama adik? Sepele kan? Tapi bisa sampai dibunuh coba. Kalau dipikirkan gini, kali ini misalnya ternyata korbannya si siapa? Habel diterima. Ya udah, cemburu, marah, biasalah ya, jengkel, kesel, ngambek gitu. Nggak sampai bunuh bisa nggak? Ya udah, korban berikutnya berikan yang terbaik. Mungkin Tuhan berkenan sama keduanya. Enggak, tapi lihat betapa efek dosa itu jahat banget. Ya, akhirnya terjadi pembunuhan di dalam keturunan yang diberkatin Tuhan. Nah, itu tuh ibaratnya dari titik awal ya, dari titik awal. Belum ada manusia yang lainnya, Adam dan Hawa nih, begitu. Apalagi kita sekarang. Ada jaminan, nextnya, ada jaminan apa nggak? Kalau keturunan-keturunan kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Karena itu tadi kita bicara tentang keturunan ilahi, artinya kita punya tanggung jawab untuk generasi kita berikutnya. Apa yang kita wariskan? To pass on curse or blessing. Di sini dikatakan di Keluaran 20 ayat 5, I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected. Waktu dibaca di dalam bahasa Indonesianya, seolah-olah jahat banget Tuhan itu ya. Ngeri banget, dosa orang tuanya ibaratnya ditanggungkan kepada generasi ketiga dan keempat, dikatakan sini. Padahal kalau kita baca, kalau kita mendalami Alkitab lagi, enggak gitu konsepnya teman-teman, enggak gitu konteksnya. Konteksnya di sini adalah setiap orang menanggung konsekuensi dosanya masing-masing, tetapi konsekuensi itu berpengaruh kepada keluarganya. The entire family is affected. Jadi jangan seperti kayak seolah-olah, ini kayaknya Tuhan menghukum ya. Bukan Tuhan menghukum anak-anak atas dosa orang tuanya, tapi karena dosa orang tuanya, efeknya itu, akibatnya itu berpengaruh kepada anak-anaknya. Makanya di dalam satu penelitian Oregon Youth Study di tahun 1984 sampai sekarang dikatakan begini teman-teman, kriminalitas, agresi itu kekerasan dan penggunaan obat-obatan terlarang often pass on sampai ke 3 generasi. Penelitian ini memvalidasi apa yang tertulis di Alkitab, bahwa keterikatan dosa itu bisa pass down sampai 3 generasi. Karena parentingnya itu mengabaikan bapak, ayah di dalam figur keluarga itu antisosial, punya kecenderungan kriminalitas, dan tidak ada positif role model di dalam anak-anak yang diteliti ini. Jadi sebegitu parahnya efek dari dosa itu sendiri teman-teman. Bahkan dikatakan di sini ya, data tahun 2025 Januari sampai April di kota Batam, 690 kasus perceraian tercatat sepanjang Januari hingga 27 April 2025. Rata-rata 172 kasus per bulan dengan faktor dominan ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan judi online. Apakah hal ini teman-teman tidak berpengaruh kepada anak-anaknya? Coba kita tanya kepada diri kita sendiri yang mungkin datang dari keluarga yang tidak ideal. Ini mempengaruhi teman-teman. Faktor ekonomi, KDRT, perselingkuhan, judi online, dan lain sebagainya.
Dan kalau kita sekarang mendengar hal ini, kita belajar bahwa ternyata efeknya itu mempengaruhi seluruh keluarga. Tapi ada satu kontradiktifnya lagi. Di Mazmur 112 ayat 2, their children, keturunan orang benar, will be mighty in the land, the generations of the upright will be blessed. Keturunan yang perkasa. Jadi ada kontradiksi antara orang tua yang tidak mengenal Tuhan, orang tua yang tadi sinful, dengan orang tua yang benar. Orang benar akan menghasilkan produce fruits, offspring yang berbeda. Sekarang kita diperhadapkan pada pilihan mau menghasilkan keturunan yang seperti apa. Apakah relationship yang kita mau buat mau menghasilkan keturunan yang merusak, keturunan yang saling melukai? Kita mungkin dilukai oleh papa mama kita. Kalau kita nggak beresin, ketika kita punya hubungan, kita akan cenderung mewariskan itu kepada anak kita. Kenapa ya ada orang yang judi online? Dulu mak bapaknya juga judi di kasino. Sekarang anaknya judi online. Karena tidak memutuskan. Dan paling parahnya lagi, dalam relationship, hal itu sesuatu yang diabaikan. Kira-kira ekonomi, KDRT, faktor perceraian tadi ya, perselingkuhan, judi online, bisa nggak dideteksi waktu pada saat pacaran? Bisa? Bisa. Tapi kita yang cenderung lupain, denial. Kita berada di dalam toxic relationship, sehingga kita ya udah, yang udah benar-benar jelas-jelas red flag gitu ya, jadi forest flag, hutan hijau gitu, hijau kok dia, ya begitulah. Oke, selanjutnya. Di sini kita belajar lagi teman-teman dari salah satu tokoh di dalam Alkitab. Rut ini ada satu kitab sendiri ya di dalam Alkitab. Ini cerita tentang Rut dan Boas. Contoh nih, Rut ya, seorang wanita dari bukan keturunan Israel, tapi keturunan orang Moab yang menjadi janda karena suaminya ya janda karena suaminya meninggal gitu ya. Nah akhirnya ibaratnya jadi single lagi ya, widow itu single loh. Nah akhirnya dia choose to remain loyal to God and her mother-in-law Naomi. Dia bilang ini, your people will be my people and your God will be my God. Dia meninggalkan kotanya, berarti dia meninggalkan cara hidupnya yang lama, dia mengikuti Allah Israel ya. Dan di sini kita tahu bahwa Rut ini adalah salah satu dari silsilah Yesus Kristus, Tuhan kita. Bukankah sesuatu hal yang keren banget? Rut ini kalau di mata orang Yahudi harusnya terdiskualifikasi karena dia bukan pure blood. Dia bukan pure blood gitu. Tapi enggak, tapi dia seorang Moab yang cinta kepada Tuhan, yang loyal kepada Tuhan dan kepada ibu mertuanya. Kalau kita belajar lebih dalam, teman-teman, Rut ini orang yang memiliki integritas. Sama-sama katakan integritas. Karena dia bertanggung jawab untuk kehidupan mama mertuanya, dan sampai nih ya, orang-orang di sekelilingnya, kan waktu itu Boas tanya, ini siapa perempuan ini yang mungut-mungutin jelai ini? Terus orang-orang bilang, ini loh menantunya si Naomi. Ngerti nggak? Orang-orang speak positive things tentang dia. Nah, di sini makanya kita perlu belajar bahwa ketika kita menjadi seseorang, menjadi single, kita perlu menghasilkan buah. Tadi kan dibilang gini, godly offspring, fruitful. Berarti jangan salah paham bahwa seolah-olah kita hanya bisa berbuah dengan lebat kalau kita sudah punya pasangan. Itu salah teman-teman.
Balik lagi, Adam melakukan tugasnya lebih dahulu. Ruth juga sebelum ketemu Boaz juga rajin, loyal kepada Tuhan. Kita harus melakukan bagian kita sehingga kita menghasilkan buah. Dan hati-hati, buah itu ada yang palsu. Kok buah ada yang palsu? Iya, buah suntikan, tau gak? Maksudnya gini teman-teman, kita bisa memfake kegiatan rohani kita. Kalau ini dari Tuhan. Kenapa? Ya, karena sosial medianya bionya udah ayat Alkitab. Oke? Bionya ayat Alkitab. Sering nge-repost. Hati-hati jebakan Batman teman-teman. Hati-hati ya. Hati-hati baik yang cewek maupun yang cowok. Jangan terpukau pada sosial medianya. Jangan terpukau pada kegiatan-kegiatan rohaninya. Amin. Bahkan yang berdiri di sini, berdiri di sana, di mana? Di mana-mana. Saya mau cari yang berkenan di dalam Tuhan. Kita harus pastikan buahnya. Nah, buah itu emang kalau ngomong sendiri enak, manis ini buahnya lebat ini. Tahu-tahu pas dimakan zong, ya kan? Nah, cara terbaik mendeteksinya, tanya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tanya ke ketua komselnya, tanya ke sini. Harus buah itu dinikmati banyak orang, bukan diaku-akuin, diposting-posting. Oke? Sama-sama kita belajar ya hari ini. Jadi seperti Ruth, jadi seorang yang menghasilkan buah di masa singlenya. Dan kita juga harus berhati-hati untuk mengecek buah-buah ini beneran atau enggak buahnya. Amin. Selanjutnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. If your relationship is only centered on yourself and the present moment, neglecting the next generation, it will lead to ruin. Artinya gini, kalau kita nih mau punya relationship harus purposeful, ya, harus punya tujuan. Jangan cuma fokusnya pada diri sendiri dan present moment aja. Gimana sih cara praktisnya gini? Kalau kamu lagi mau mendekati seseorang atau dalam relationship, kamu coba, ini kan relationship meter ya, ada meternya ya, ada pengukurannya. Kamu evaluasi, ini dia, kalau dia jadi calon ayah atau calon ibuku, kok jadi nikah sama ibunya ya? Salah. Aduh, agak-agak ini. Salah. Calon ayah dan ibu dari anak-anakku. Mau nggak ya aku ya? Alah, janjian aja telat. Bangun tidur aja. Jangan terlalu. Aduh, pokoknya gitu lah. Pokoknya kalian sendiri itu yang tahu gitu. Terus kalian gini, gak apa-apa nanti bisa berubah gitu. Itu yang tadi bercerai itu 172. Saya yakin tuh pada banyak yang bilang mau berubah waktu itu. Sabar ya. Jadi kita kayak gini, aduh. Nah, tapi jangan cuma nunjuk ke orang, lihat juga dong diri kita. Aku cocok gak ya jadi ibu gitu. Tapi jangan nanya ke orang, aku cocok gak ya jadi ibu gitu. Ya, aku cocok gak ya jadi mami gitu ya. Jangan ya, maksudnya evaluasi ke diri sendiri gitu ya. Atau boleh tanya sama yang ini ya, sesama jenis ya, bestie kita, brother kita. Menurut lu gue cocok gak ya kalau punya relationship? Kalau aku start relationship cocok nggak? Terus teman lu bilang, bro, lu tanggung aja belum lunas gitu. Nah itu berarti ya lu tahu sendiri lah ya, teman-teman lu udah kasih tahu bahwa lu tuh belum siap. Ya, jadi jangan siap-siapin diri. Aku siap Tuhan gitu. Aku siap gitu. Ya, harus purposeful. Nah, ini ilustrasinya gini teman-teman. Siapa di sini yang tahu ya kalau negara Jepang, negara atau Amerika, negara maju nih, kalau mau masuk ke negaranya pasti pakai visa. Nah, pakai visa itu tuh pakai harus dicek tabungannya ada berapa,
tujuannya nanti di sana itu ngapain, tinggalnya bakal di mana. Jadi dia punya deposito atau punya apa, supaya ibaratnya nggak sembarang orang masuk ke negara itu, ntar jadi gelandangan, jadi kriminal, ngerti nggak? Mau masuk ke negara maju itu pakai interview, terus apa namanya, pokoknya stepnya tuh susah banget. Coba kita ke Thailand, ke Indonesia deh, kan nggak pakai visa, makanya banyak orang-orang yang gak jelas masuk gitu kan. Nah, kalau misalnya gini, itu negara. Kalau misalnya kita gini, kalau pernikahan itu sepenting itu buat kita, terus kita biarin aja gitu orang yang sembarangan masuk, ngerti nggak? Kalau mau masuk ke negara maju aja kita seleksi, kita screening gitu kan, perlu medical check up kalau di perusahaan-perusahaan besar. Ini kita sama relationship kita yang tadi bakal jadi satu daging, nggak apa-apa, coba aja dulu, jalanin aja dulu. Itu namanya nggak purposeful, teman-teman. Kita harus belajar relationship itu matters. Kamu mau jadi negara mana? Negara Thailand atau negara Jepang? Pilih sendiri. Kalau pernikahanmu, kamu mau memuliakan Tuhan, mau menghasilkan buah, you gotta be very careful bagaimana kamu dalam memilih pasangan. Dan menilai dirimu sendiri. Jangan mendongkrak nilai. Nilaimu aja belum tuh untuk menjadi calon ayah, calon ibu, udah didongkrak-dongkrakin. Seolah-olah udah siap. Makanya sekarang di TikTok ada kan trennya, marriage is scary. Nah, kalian itu mau menambahkan kuota orang yang menunjukkan marriage is scary atau marriage is beautiful? Mana? Kalau kalian aja relationship aja udah bikin ngeri aku, lihat pacarannya, itu toxic banget. Ya itu udah, kamu tuh menambahkan orang-orang gini, wah nggak mau kalau punya pacar, ngeri. Karena ngelihat hubungan kita nggak jadi berkat. Mau nambahin yang mana? Buah yang busuk apa buah yang baik? Amin. Next slide-nya. Makanya di sini ada yang ketawa ciri-ciri aja. When life gives you tangerine. Di sini ini bukan promote drakornya ya, agak promosi. Intinya gini. Di sini dikatakan ini tentang hubungan percintaan yang menunjukkan apa impactnya ketiga generasi, guys. Biasanya kan kalau drakor itu kan sampai dia ibaratnya sampai merit aja gitu, nggak banyak yang mengekspos soal kehidupan pernikahan, kehidupan menjadi parent. Bener nggak? Di sini film ini moral of the story-nya adalah one of the moral of story ini karena ngajarin kita realistis. Jangan cuma nyari cowok yang kayak idol gitu, yang romantis. Di sini dikasih tahu nih, soalnya dia pacarannya sama orang-orang yang underprivileged juga, nggak privilege. Baru di generasi ketiganya tuh, baru anaknya ada yang sukses. Tapi ada anaknya juga yang mengikuti jejak emak bapaknya, MBA. Jadi gini teman-teman, moral of the story dari drama ini adalah it takes a village to raise a child. Salah satunya ya, it takes a village. Artinya apa? Butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Hubungan kita itu mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita akan membantu kita membesarkan anak kita. Next slide-nya. Karena akan ada gini, hanya ada dua pilihan. Anak-anak kita dimuridkan oleh orang tua yang takut akan Tuhan, atau dimuridkan oleh dunia. Nah, di sini kita harus belajar juga bahwa ada begitu banyak contoh-contoh di Alkitab tentang relationship yang melibatkan orang lain. Karena kita nggak bisa pungkirin, hubungan kita dilihat loh sama orang lain. Paling enggak dilihat sama mak bapak lu. Mak bapak lu bingung gini, duit aja masih dari gua, duit jajan masih dari gua, berani-beraninya dia pacaran, ya kan? Nah, masih ngiler lu tidur gitu, dia mikirin pacaran, ya kan? Itu orang tua kita. Nah, selanjutnya di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini kita belajar
keterlibatan orang lain. Contohnya Ishak dan Ribka, ada Eliezer. Tadi Boaz dan Ruth, ada Naomi. Dan Adam dan Hawa, ada Tuhan sendiri. Jadi kita perlu guidance dari orang lain, mintalah. Jadi ini dikatakan inklusif, bukan eksklusif. Di dalam pacaran kita, dalam relationship kita, kita perlu melibatkan orang lain, yang terutama orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk membantu kita menjadi partner akuntabilitas kita dalam hal relationship. Karena nextnya, kembali sebelumnya, karena ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ungodly relationship come with a high cost. Invite God and His people in. Ya, ini high cost banget teman-teman. Bahkan nih kalau teman-teman sadar gitu ya, tadi kita belajar gini teman-teman, bahwa hubungan kita itu akan menghasilkan buah. Jadi suka nggak suka, hubungan kita itu akan menghasilkan buah. Tapi ada buah yang busuk, ada buah yang baik. Dan di sini katakan ada pada abad ke-19 ada 2 cerita dari 2 orang Amerika. Ini orangnya benar adanya, namanya Jonathan Edwards dan Mac Jukes. Ya, di sini dikatakan Mac Jukes hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Ada diteliti ya, dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh, 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan Max tadi telah merugikan pemerintahan Amerika pada masa itu dengan nilai dolar sekitar $1 triliun. Ya. Sedangkan kebalikannya, Jonathan Edwards, seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia, hidup pada tahun yang sama dengan si Max tadi. Namun Jonathan Edwards tekun belajar dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia juga memberitakan Injil, menikah dengan wanita muda yang saleh. Dari 139 keturunannya ditelusuri, 295 orang lulus kuliah, 13 orang diantaranya menjadi rektor, 3 orang dipilih menjadi senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 menjadi misionaris, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang Tidak ada satu keturunan dari Jonathan Edwards yang merugikan negara maupun pemerintah Amerika. Beri tepuk tangan. Jadi teman-teman, buah mana yang mau kamu hasilkan dari relationshipmu? Hari ini kita belajar 3 hal ini teman-teman. Nextnya, bahwa our relationship matters, ya. Nilai-nilai yang salah akan membawa kita pada keputusan yang salah. Keputusan yang salah ini bisa bicara tentang kapan kita memiliki hubungan, dan dengan siapa kita memiliki hubungan, dan bagaimana kita menjalankan hubungan kita. Yang kedua, kalau hubungan kita berfokus pada diri sendiri dan kenikmatan saat ini saja, maka kita mengabaikan generasi selanjutnya yang akan membawa kita pada kehancuran. Apakah gini, kita seringkali adalah korban dari masa lalu. Apakah kita mau keturunan kita mengalami hal yang sama dengan kita? Itu berada di dalam keputusan kita dalam memilih hubungan. Ingat konsep oneness, one body, one spirit. Kemudian hubungan yang tidak berkenan di mata Tuhan itu amat sangat merugikan. Kalau yang tadi saya bacakan merugikan negara, bayangkan kalau kerugiannya menyangkut keselamatan jiwa seseorang. Kalau kamu pacaran dengan yang tidak seiman, bisa saja keselamatanmu yang hilang. Libatkanlah Tuhan dan libatkan orang-orang benar di sekelilingmu untuk menolong kamu dalam relationship ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala teman-teman. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus.
Ada satu statement yang bagus banget teman-teman dari salah seorang santo, namanya Santo Agustinus, dikatakan gini: kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak. Sekali lagi ya, kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak, tetapi apa yang dicinta sampai saya memilih dengan benar. Sekarang problemnya adalah kalau kita sering kali jatuh bangun dalam relationship dan kita tahu kita mau berubah, kita mau memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, waktunya, dengan siapa, dan bagaimana kita menjalankan hubungan. Kuncinya ternyata bukan di kemauan keras kita untuk berubah. Bisa jadi seperti saya dulu, itu karena saya lebih mencintai diri saya sendiri. Saya lebih mencintai kenikmatan sendiri. Saya lebih mencintai untuk berlama-lama tinggal dalam mengasihani diri sendiri, dalam kesendirian, dalam luka. Karena itu teman-teman, mari hari ini kita koreksi. Kalau kita masih seringkali memilih yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bisa jadi jawabannya karena memang kita sesederhana tidak mencintai Tuhan sama sekali. Kita tidak mau melibatkan Dia dalam hubungan kita. Kita merasa ini hidupku. Tuhan adalah joy killer. Tuhan gak mau saya senang. Sesederhana apakah kamu mau menyenangkan hati Tuhan lewat relationship yang mau kamu bangun? Mari kita sama-sama renungkan firman ini dan kita angkat pujian ini bersama-sama teman-teman. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar. Kami tahu Tuhan hubungan itu bahkan Tuhan yang menginisiasikan. Saya berkatakan Tuhan itu bukan joy killer, He is joy bringer. Dialah yang membawa sukacita. Tapi kamu hanya akan bisa menjalani sebuah relationship waktu kamu sudah mengenal siapa yang menginisiasikan hubungan itu. Relationship itu ada karena Tuhan jadi inisiatornya. Kalau kamu mau bangun hubungan, kamu harus kenal dengan Tuhan. Kamu harus tahu apa yang penting di hati Tuhan. Kalau Tuhan jadi hal yang kamu cintai, hal yang kamu sukai, kamu gak mungkin memilih hal-hal yang menyakiti hatinya. Dan itu akan membantu kamu punya nilai yang benar dalam memulai hubungan relationship. Hari ini pada first, aku mau berdoa. Aku mau specifically berdoa. Kalau kamu tahu relationship yang kamu jalani ini tidak menyenangkan hati Tuhan, please jangan keraskan hatimu. Kamu tahu pasangan mungkin bukan orang yang kenal Tuhan, dia bahkan gak percaya Yesus, dan kamu terus membiarkan hal ini. Kamu melayani Tuhan, kamu bahkan ada di gereja. That's okay, tapi apakah kamu yakin kamu mau terus menyakiti hati Tuhan dengan memilih apa yang tidak Dia sukai? Kalau kamu tahu Yesus saja mati memberikan nyawanya, kalau Dia bilang tidak, itu pasti bukan untuk mencelakakan, justru Dia memberikan sukacita yang sejati. Jadi biarlah kita buka hati kita dan meresponi Tuhan, bukan cuma sekedar bernyanyi, tapi menghidupi apa yang kita nyanyikan. Meresponi Tuhan, berkata iya kepada Tuhan. Mungkin kita bilang, tapi aku udah jalanin hubungan ini lama, sayang banget waktu yang sudah berlalu. Lebih baik kamu kehilangan masa lalu daripada kamu kehilangan masa depan. Lebih baik kamu kehilangan momen-momen itu daripada kamu kehilangan masa depanmu dan generasimu berikutnya. Kamu harus ambil keputusan. Kalau kamu gak bunuh Goliat di generasimu, Goliat itu akan menjadi Goliat di generasi berikutnya. So,
make sure you make a right decision, godly decision, keputusan yang benar karena memikirkan generasi berikutnya. Mari responi Tuhan. Kalau ada di antara kita yang terus haus untuk membangun hubungan sama Tuhan, ada di antara kita yang pokoknya nggak bisa tuh, nggak punya hubungan, baru selesai lanjut lagi, baru selesai cari lagi, pacaran lagi, itu tanda kamu haus akan kasih, dan kamu akan terus cari kemana-mana dan kecewa, karena kasih yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kasih yang terbesar. Kalau kamu mau kasih yang gak akan pernah habis dan mengecewakan, you just need to go deeper with Jesus. Kamu perlu untuk lebih dalam sama Yesus. Kamu akan ngerti apa artinya kasih. Kasih yang gak cuma menuntut tapi bahkan berkorban. Itulah Yesus. Itulah Tuhan kita. Bahkan ada di antara kita mungkin yang di sini sudah punya pasangan, tapi kita tahu kita gak ada menginvite siapapun untuk ada menaungi hubungan itu. Mari dengan rendah hati invite someone, seperti Boaz dan Ruth, ada Naomi, seperti Eliezer yang membantu mengarahkan Ishak dan Ribka. Bahkan Tuhan sendiri yang terlibat aktif dalam hubungan Adam dan Hawa. Pastikan kamu punya satu orang yang menolong kamu, mengcover kamu, mendoakan kamu, bahkan menegur kamu waktu kamu jatuh dalam dosa. Kamu akan berpikir, aku gak butuh pas orang yang mengkepoi hubunganku. Yes, selama hubunganmu baik-baik saja, kamu pasti akan berpikir kamu gak perlu siapapun. Tapi one day, waktu ada masalah terjadi, kamu pasti reach out ke orang lain juga kan. Alangkah bijaknya kalau kamu melakukan itu dari awal. Dari awal kamu bahkan memulai hubungan itu. So hari ini apapun take away yang kita dapat hari ini, satu hal, mari responi karena kita mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan.